Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Syabili, NIM 19040136. Di sini saya akan membahas bab 4 explanation of the embedding and responsibility spreadsheet. Lembar ini dirancang untuk melacak dan memastikan resolusi dan tindakan tindak lanjut dari TKF. Ini juga memberikan tanggung jawab kepada anggota tim yang berbeda. Poin-poin berikut ini bukan judul kolom, tapi bisa jadi. Yang pertama, nomor gagal atau FTAG. Kedua, area alat di mana kesalahan muncul. Ini membantu menyortir dan mencari tugas yang dapat dikelompokkan ke dalam jadwal pembersihan atau pemeliharaan. Yang ketiga, deskripsi TKF. Karena ruang terbatas pada spreadsheet, ini cenderung menjadi ringkasan singkat dari masalah. Keempat, standar tugas yang harus diselesaikan. Seperti dijelaskan di atas, kita membutuhkan standar untuk memastikan bahwa tugas dilakukan dengan baik oleh semua orang. Lalu frekuensi saat ini. Ini akan menjadi keputusan manajemen berdasarkan ketersediaan tenaga kerja. Lalu kemungkinan frekuensi baru. Kita perlu mengoptimalkan frekuensi seperti halnya perawatan berbasis kondisi. Lalu kolom kemungkinan perubahan frekuensi dimaksudkan sebagai pengingat untuk meninjau cek. Jika kita berasumsi bahwa tugas jadwalkan untuk dilakukan setiap minggu kedua dan menemukan pada inspeksi bahwa tidak pernah ada kotoran atau kerusakan, interval waktu harus direvisi. Selanjutnya akan membahas tim PM Kobetsu Kaizen. Tujuan dari tim PM atau Zero Fails ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produk alat. Inilah sebabnya mengapa ini adalah tim lintas fungsi. Ukurannya adalah Overall Equipment Efficiency atau OEE. Merupakan tanggung jawab tim PM untuk menyelesaikan semua efek merah atau kegagalan peralatan, throughput, dan masalah kualitas. Ini kemungkinan akan menjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pola kerja mereka. Langkah pertama untuk yang lebih kompleks adalah membangun solusi akar masalah untuk kegagalan. Bagi banyak orang, solusi akar masalah menciptakan penghalang yang harus diatasi, lompatan keyakinan sebelum keuntungannya dapat diapresiasi. Harus diapresiasi bahwa setiap kesalahan yang diselesaikan dengan tuntas akan membebaskan waktu, tenaga, dan uang yang dapat digunakan untuk masalah lain. Tanggung jawab tim PM yang disarankan. Yang pertama, solusi akar penyebab. Kedua, mendesain ulang untuk mengatasi komponen yang rawan kegagalan. Desain ulang harus sepenuhnya dievaluasi dalam hal kepraktisan, efektivitas, dan biaya. Biaya harus mencakup semua produksi variabel yang akan digunakan untuk mengevaluasi tugas RCM. Selanjutnya, menetapkan standar untuk perangkat. Umum untuk semua teknik perbaikan berkelanjutan dapatkan manual. Berbicara dengan vendor. Lalu membuat prosedur dan penilaian risiko, menetapkan dan mengoptimalkan interval PM atau metode diagnosis mandiri. Ini diikuti teknik untuk menetapkan interval perawatan berbasis waktu atau kurva lonceng, atau jika sesuai, pertimbangan perawatan dengan kondisi atau kurva EF. Selanjutnya, bersihkan dan periksa rutinitas, walaupun partisipasi mereka lebih jarang. Tim PM harus secara teratur memeriksa kemajuan rekan tim AM mereka dan mendukung mereka dengan masalah apapun. Lalu dukungan teknisi untuk tim AM dan kehadiran di pertemuan Zero Fails. Selain rapat yang harus dihindari, selain rapat yang harus dihadiri, waktu teknisi harus dikonsentrasikan pada penyelesaian masalah, tapi tidak pernah sampai mereka tampak tidak dapat didekati untuk mendapatkan bantuan dari anggota tim AM. Memantau kemajuan tim PM. Bagian yang membandingkan data mingguan tentang waktu rata-rata untuk perbaikan atau MTTR, waktu rata-rata antara kegagalan atau FTBF, dan jumlah kegagalan per alat dan sebagai kumpulan alat. OEE akhirnya akan ditampilkan di papan. Bagian ini akan menunjukkan peningkatan dan mengambil tren baru yang muncul di alat. Ini pernah menjadi tanggung jawab insinyur peralatan. Daftar kegagalan utama adalah cara lain untuk melihat berbagai kegagalan setiap minggu untuk melacak berapa kali kegagalan itu berulang. Menggunakan diagram batang yang dapat ditumpuk juga memungkinkan total mingguan untuk dilihat. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.